Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bersua di masjid ini dalam rangka untuk mempelajari perkara yang sangat penting, yaitu tentang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara taufik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu tatkala Allah menjadikan para hamba tersebut memperhatikan gerak-gerik hatinya, karena amalan hati adalah amalan yang sangat penting. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih pada hari kiamat, maka dialah yang beruntung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Oleh karenanya perhatian terhadap hati adalah perkara yang sangat penting. Kebanyakan orang mereka hanya memperhatikan penampilan zahir, penampilan luar. Tetapi kebersihan hati terkadang terlalaikan. Padahal masalah pahala, besarnya pahala sangat tergantung dengan amalan hati, sangat tergantung dengan amalan hati. Dan terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang saya sebutkan dalam halaman 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang artinya, daging-daging onta dan darahnya itu sekali-sekali tidak akan mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi seorang tatkala menyembelih kambing, menyembelih onta, dia berkorban harta, dia bersedekah, dia menyembelih hewan-hewan tersebut. Namun kata Allah, yang sampai bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi yang sampai ketakwaan dari kalian. Ini dalil bahwa yang menjadi patokan utama adalah masalah hati. Yang menjadi patokan utama adalah masalah hati. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Innal abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha aw tusu'uha aw thumunuha aw subu'uha aw khumusuha aw rubu'uha aw thuluthuha au nisfuha." Kata Nabi SAW, seorang dia keluar dari solatnya dan dia tidak mendapatkan pahala solat sempurna. Dia hanya mendapatkan 1/10 pahala, 1/9 pahala dari solatnya, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau 1/2 dari pahala solatnya. Kata para ulama, disebabkan karena kekhusyuan yang berbeda. Kekhusyuan yang berbeda. Karena sebagian orang mungkin hanya memperhatikan bagaimana tata cara solat. Dan ini penting, kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Maka seorang memperhatikan bagaimana cara gerak solat Nabi. Ini penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah kekhusyuan yang berkaitan dengan hati. Oleh karenanya bisa jadi seorang solatnya seperti tata cara solat Nabi dari sisi zahir, tapi tatkala batinnya tidak khusyuk, lalai, maka pahalanya berkurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat orang beriman, kata Allah, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Sifat pertama yang Allah sebutkan, "Alladzina hum fi shalatihim khashi'un." Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bisa jadi dua orang salat dalam saf yang sama, berdampingan, tapi pahalanya sejauh langit dan bumi. Kenapa? Karena hati yang berbeda, keimanan yang berbeda, kekhusyuan yang berbeda. Maka kita berusaha memperhatikan penampilan zahir, bagus, penampilan zahir penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana hati kita. Sebagaimana kita berusaha membersihkan tubuh kita dari kotoran, kita juga berusaha membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kita berusaha mengikhlaskan hati kita. Oleh karenanya lihat bagaimana Nabi SAW
menjelaskan tentang pahala yang luar biasa yang didapatkan oleh para sahabat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi. Dalam halaman 10 saya sebutkan hadisnya. Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan sama dengan infak satu genggam gandum sahabat, atau satu genggam korma, atau dua genggam korma yang diinfakkan oleh para sahabat. Ya. Kata Nabi, jangan mencaci maki para sahabatku, karena para sahabat adalah manusia biasa, mereka orang-orang saleh, namun mereka tidak maksum, mereka mungkin terjerumus dalam kesalahan, mereka mungkin salah dalam bertindak, mereka mungkin salah dalam berkata, tetapi kebaikan mereka sangat banyak. Ya. Kesalahan mereka ibarat hanya sekedar setitik kesalahan di lautan kebaikan. Maka seakan-akan Nabi mengisyaratkan, jangan kalian mencari-cari kesalahan sahabatku, lantas kalian mencaci maki para sahabatku. Kenapa? Karena amalan kalian tidak akan ada bandingannya dengan amalan para sahabatku. Kata Nabi SAW, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, dan kita tahu gunung Uhud gunung yang sangat besar, dengan panjang 7-8 km, dengan lebar 2-3 km, dengan tinggi sekitar 350 meter, ya. Ini kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud, ini sudah orang paling kaya di dunia, ya, punya emas sebesar gunung Uhud. Lantas kita infakkan, ternyata infak tersebut tidak sama dengan infak sahabat satu genggam gandum atau dua genggam gandum. Kenapa? Para ulama menjelaskan seperti Al-Baydawi dan yang lainnya, karena keikhlasan yang berbeda. Karena keikhlasan yang berbeda antara para sahabat dengan kita. Oleh karenanya ini semua dalil bahwasanya keikhlasan memiliki faktor yang sangat penting. Keimanan berkaitan dengan hati berpengaruh tentang besar kecilnya suatu pahala. Ya, dalam perkataan salah seorang salaf berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadi sangat besar nilainya dibesarkan oleh niat yang benar. Dan betapa banyak amalan yang gede tidak ada nilainya atau kurang nilainya gara-gara niatnya yang kurang beres. Oleh karena para ulama menyebutkan tentang kisah seorang wanita yang memberi minum seekor anjing. Ya. Kata Rasulullah SAW tentang seorang wanita, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin kada yaqtuluhu al-atash idra'athu baghiyan min baghaya bani Israel. Kata Rasulullah SAW, tatkala ada seekor anjing yang berputar-putar di sebuah sumur karena kehausan. Hampir-hampir anjing tersebut mati. Ya. Kenapa? Karena kehausan. Sampai di sini dalam riwayat dia pun mengeluarkan lidahnya sambil menjilat-jilatkannya ke pasir karena saking kehausan. Tiba-tiba anjing tersebut dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina Bani Israel. Maka wanita tersebut kasihan melihat anjing tadi. Maka dia pun fanaza'at muqaha, dia pun melepaskan sepatunya, lantas dia nazalat fi bi'r, kemudian dia turun di sumur, kemudian dia ambil air tersebut, dia masukkan di sepatunya, kemudian dia gigit, kemudian dia manjat sumur, setelah itu dia beri minum kepada seekor anjing. Maka ternyata gara-gara amalan dia tersebut, Allah mengampuni dosa pezina wanita ini. Ya, padahal dia melakukan dosa zina. Gara-gara apa? Gara-gara memberi minum seekor anjing. Kata para ulama, bukan masalah memberi minum seekor anjingnya, bukan masalah itu, tapi masalah keikhlasan yang ada pada hati wanita tersebut. Kenapa? Murni benar-benar dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Waktu dia menolong anjing, ya, tidak ada yang melihat dia melakukannya. Ini menunjukkan dia ikhlas, dia tidak berharap pujian dari siapapun. Dan dia tidak berharap pujian daripada anjing tersebut. Anjing tersebut kalau sudah dikasih minum, dia tidak akan bilang syukran jazakallahu khair, tidak. Dia langsung pergi. Tidak ada pujian dari anjing tersebut. Kemudian dia melakukan perbuatan yang agak berat, ya, sebagai seorang wanita turun ke sungai, ke sumur, bawa air, itu pekerjaan yang agak berat bagi wanita. Namun dia tulus. Makanya kalau orang ikhlas, orang tulus, pekerjaan berat terasa ringan. Kenapa? Karena dia apa? Tulus. Dia berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beri minum anjing tersebut, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena masalah amalan dia, tetapi karena keikhlasan yang ada dalam hatinya tatkala dia beramal dengan amalan tersebut. Oleh karenanya bisa amalan sederhana namun menjadi besar nilainya di sisi Allah tatkala kita ikhlas dalam beramal. Oleh karena perhatikan itu subhanallah, kita beramal apa saja, yang penting perhatikan niat kita. Benar enggak niat kita? Ikhlas enggak?
Tulus enggak? Kita enggak tahu dengan amal mana yang Allah membuat kita masuk surga. Beramal, silakan beramal. Kita enggak tahu dengan amal mana yang Allah membuat kita masuk surga. Kita tidak tahu amal mana yang kita sangat tulus tatkala itu. Lakukan saja amalan tersebut, ya. Yang penting perhatikan apa? Perhatikan niat tatkala kita beramal. Karena saya pernah ditanya oleh seorang tatkala saya waktu itu saya di Mekah, saya berceramah di suatu masjid di Mekah tentang masalah bahaya zina, ya. Maka ada sebagian orang yang menggampangkan, dia mengatakan, "Ustaz, jangan," gampangnya dia mengatakan, "Jangan buat kita takut, Ustaz. Wong ada perempuan berzina kasih minum seekor anjing kemudian apa diampuni dosa-dosanya. Ngapain takut sama zina?" Gampangannya begitu. Saya bilang, tidak semua orang yang kasih minum, memberi minum kepada seekor anjing kemudian diampuni. Nanti kalau gitu orang gampang berzina aja gampang. Mau dimaafkan tinggal cari anjing kasih minum. Kalau nggak ada anjing, kucing juga boleh. Ini tidak benar, bukan demikian. Tidak semua orang yang minumkan seekor anjing kemudian pahalanya dosa-dosanya diampuni. Tetapi kata para ulama itu karena ada sesuatu yang berada dalam hatinya yang luar biasa, keikhlasan. Karena tatkala dia memperhatikan hatinya, maka dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, setelah wanita tersebut diampuni, maka berubahlah kehidupannya. Dari pezina tidak lagi menjadi apa? Pezina. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia ikhlas tatkala itu memberi minum pada seekor anjing, Allah merubah kehidupannya. Allah merubah kehidupannya. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalil menunjukkan akan pentingnya amalan hati, Maka seorang yang berbahagia adalah seorang yang senantiasa memperhatikan gerak-gerik hatinya. Apakah dia ikhlas, apakah dia tulus, apakah dia hasad atau tidak, apakah dia riya atau tidak, apakah dia ujub atau tidak, sombong atau tidak. Bahaya ya, amalan hati ini tidak sembarangan ya. Banyak amalan-amalan hati yang memudahkan seorang masuk dalam neraka jahanam. Maksiat-maksiat yang berkaitan dengan hati memudahkan seorang masuk dalam neraka jahanam. Sombong aja. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Dan terlalu banyak dari nanti akan kita sebutkan orang-orang yang riya ya disiksa oleh Allah dalam neraka jahanam ya. Makanya hati-hati, hati pun harus kita bersihkan. Pembahasan kita para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad melawan riya dan ujub. Berjihad melawan riya dan ujub. Dan dua ini adalah penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang menimpa orang-orang yang soleh. Riya dan ujub. Justru yang berhati-hati dengan penyakit ini, riya dan ujub adalah orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang soleh. Adapun orang-orang yang pelaku maksiat, apa yang mau mereka banggakan ya? Pezina, apa yang mau dia ujubkan? Ya, pemabuk apa yang mau dia banggakan ya. Justru yang terkena penyakit riya dan ujub adalah orang yang memiliki amal soleh yang mungkin untuk dia banggakan, yang mungkin untuk dia ujubkan. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita salat, kita berikrar kepada Allah untuk melawan dua penyakit ini, untuk berjihad melawan dua penyakit ini. Tatkala kita berkata, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini ikrar dari kita. Ya artinya ya Allah, iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Dan barang siapa yang mewujudkan kalimat ini, hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dia akan selamat dari penyakit riya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Saya beribadah hanya kepada Engkau ya Allah. Saya tidak berharap pujian orang lain, saya tidak berharap sanjungan orang lain, saya tidak mengharap penghormatan orang lain ya. Saya beribadah hanya kepada Engkau ya Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan ya Allah. Artinya saya mengakui bahwasanya segala keberhasilan yang saya lakukan, kemudian saya untuk beribadah, kecerdasan saya yang miliki, pangkat yang saya dapatkan, seluruhnya semata-mata karena pertolongan Engkau ya Allah. Tidak ada andilku sama sekali, tidak ada andilku sama sekali. Maka barang siapa yang merenungkan akan hal ini, dia akan selamat dari penyakit ujub. Nanti akan kita jelaskan penjelasan yang lebih lanjut. Tapi intinya ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ikrar kita kepada Allah bahwasanya kita berusaha ikhlas, bebas dari riya, dan kita berusaha ikhlas bebas dari ujub, ya. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Yang pertama kita bahas adalah ikhlas yang lawannya adalah riya. Ikhlas yang lawannya adalah riya. Ikhlas ya, saya jelaskan di halaman 17 ya. Dan seterusnya. Ikhlas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat khalusa. Khalusa artinya murni. Adapun akhlasa, ikhlas artinya memurnikan. Artinya memurnikan niat dari segala kotoran yang mengotorinya. Memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang Allah menggunakan kalimat khalusah yang artinya murni.
Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Ala lillahi dinul khalis." Hanyalah bagi Allah agama yang murni. Ya, bahwasanya agama murni hanya semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat 50, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika seorang wanita mukminah in wahabat nafsaha lin-nabi, yang dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, in arada an-nabiyyu ay yastankihaha, kalau Nabi ingin menikahinya, tinggal terima hadiah tersebut. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Kata Allah, hanya murni buat engkau wahai Muhammad dan tidak bagi kaum mukminin yang lain. Jadi di antara keistimewaan Nabi SAW dalam masalah pernikahan, Nabi boleh menikah dari lebih daripada 4 wanita. Rasulullah SAW menikah sampai 9 apa? Wanita. Di antara keistimewaan Nabi SAW, Nabi pernah menikah dengan Zainab tanpa wali, tanpa mahar, ya, tanpa saksi, tapi yang menikahkannya langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Zawwajnakaha, dalam surat Al-Ahzab Allah sebutkan. Zainab tatkala setelah dicerai oleh suaminya Zaid bin Harithah, maka Allah langsung menikahkan Zainab dengan Nabi SAW tanpa perlu wali, tanpa perlu saksi, tanpa perlu apa? Mahar. Ini spesial buat siapa? Nabi SAW. Ini berkaitan dengan pernikahan. Di antara hal yang merupakan keistimewaan Nabi SAW, Nabi boleh menikah dengan seorang wanita yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi tanpa mahar. Tanpa mahar. Dan ini tidak berlaku bagi kita. Kita kalau para lelaki selain Nabi SAW menikah harus pakai wali, harus pakai saksi, harus pakai apa? Mahar. Kemudian juga tidak boleh menikah lebih dari 4. Ya. Maksimal berapa? 4. Satu aja nggak habis-habis, apalagi satu aja sudah apa setengah mampus, apalagi apa? Apalagi 4 ya. Tapi ada yang semakin banyak semakin gampang katanya. Jadi kita nggak boleh maksimal berapa? 4. Nabi SAW boleh lebih dari 4. Boleh lebih dari 4. Dan tidak boleh seorang mengkiaskan dirinya dengan Nabi SAW. Karena ini murni hak Nabi SAW. Oleh karenanya sebagian sahabat yang punya istri lebih dari 4, dan dahulu di zaman jahiliyah mereka punya istri lebih dari 4. Waktu mereka masuk Islam, Nabi suruh menceraikan yang lainnya. Harus hanya meninggalkan berapa? 4 orang istri. Di antaranya juga keistimewaan Nabi, tatkala ada seorang wanita menghadiahkan dirinya, Nabi boleh menikahinya tanpa mahar. Ya. Adapun kita menikah harus dengan mahar, hukumnya wajib. Kalau terjadi pernikahan tidak disebut mahar, tetap harus dibayar, namanya mahar al-mithal. Mahar mithal itu artinya apa? Kita membayar mahar tersebut kira-kira sesuai dengan mahar yang biasa diberikan kepada wanita semodel istri kita. Kita lihat mahar kakaknya, kita melihat mahar iparnya misalnya. Biasanya mahar wanita ini sekian. Maka tatkala kita menikah tanpa menyebutkan mahar, tetap mahar tersebut harus dibayar meskipun belakangan. Ya, yang boleh menikah tanpa mahar cuma siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan dalam ayat ini dalam surat Al-Ahzab ayat 50, ya. In arada an-nabiyyu ayastankihaha wa imra'atan nafsaha wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsa. Kalau ada seorang wanita mukminah yang menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi ingin menikahinya, ya, silakan menikah kata Allah, kan, tapi kata Allah khalisatan laka min dunil mu'minin, hanya murni bagi engkau wahai Muhammad, selainnya enggak boleh. Oleh karena ada seorang wanita datang kepada Nabi dalam Sahih Al-Bukhari, dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melihat wanita tersebut, Nabi juga nazar, Nabi lihat atas, lihat bawah, lihat atas, lihat bawah. Nabi tidak berhasrat kepada wanita tersebut. Namun Nabi diam aja, mau suruh pulang enggak enak ya. Dia sudah datang untuk apa? Menawarkan apa? Dirinya. Nabi diam, tidak ada komentar. Akhirnya ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau kau tidak mau sama saya aja Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, silakan nikahi wanita tersebut. Akhirnya Rasulullah SAW menyuruh lelaki tersebut untuk mencari mahar. Kalau kepada Nabi gratisan, tapi kepada lelaki lain harus bayar apa? Mahar. Maka dia pun pergi mencari mahar, ya. Dia punya sarung cuma 1, ya. Kalau dijadikan mahar pakai apa? Miskin ternyata orang ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Iltamis walau khataman min hadid." Carilah meskipun hanya cincin besi. Dia pun cari, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Saya tidak punya apa-apa untuk jadi apa? Mahar. Subhanallah, nekat, enggak punya apa-apa. Menikah ya. Kenapa? Karena dia kasihan sama wanita ini. Wanita ini sudah menawarkan dirinya kepada Nabi. Nabi diam aja, tidak nolak. Nabi juga menjaga perasaan wanita tersebut. Akhirnya dia ingin mengambil wanita tersebut, menjaga perasaannya. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ada yang kau hafalkan dari Al-Quran, yang mana saya hafal surat tertentu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Saya nikahkan engkau dengan wanita ini
dengan Al-Quran yang ada, yang kau hafal. Maksudnya apa kata para ulama? Yaitu kau mengajarkan Al-Quran tersebut kepada wanita ini. Karena wanita enggak paham, maka ajarilah. Kata para ulama, maharnya bukan Al-Qurannya, tapi maharnya adalah dari biaya mengajari wanita ini, upah dari mengajari Al-Quran, maka upah itulah yang menjadi apa? Menjadi mahar. Intinya, kata Allah, khalisatan laka. Menikah tanpa mahar ini hanyalah murni untuk engkau, wahai Rasulullah, kalau ada wanita yang menghadiahkan dirinya untukmu. Allah menggunakan kalimat khalisah. Yang ingin perhatian kita adalah khalisah, maknanya murni. Murni. Contohnya lagi dalam ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Yusuf ayat 80, kata Allah, "Falamma stai'asu minhu khalasu najiyya." Tatkala kakak-kakak Nabi Yusuf yang merayu Nabi Yusuf agar Binyamin digantikan dengan salah seorang dari mereka, jangan Binyamin, adiknya Yusuf yang ditahan, dan mereka tidak tahu bahwasanya menteri tersebut adalah Nabi Yusuf. Mereka merayu menteri tersebut. Ternyata menteri tersebut tidak mau menggantikan Binyamin dengan salah seorang dari mereka. Mereka putus asa. Kata Allah, "Falamma stai'asu minhu." Tatkala mereka putus asa dari sang menteri yaitu Yusuf alaihissalam, khalasu najiyya, maka mereka pun murni berkumpul, bisik-bisik di antara mereka. Allah menggunakan kalimat khalasu, artinya tidak ada orang lain yang ikut nimbrung. Murni mereka yang hanya berbisik-bisik, tidak ada yang nimbrung dari luar. Jadi khalasu artinya apa? Murni. Contohnya lagi seperti dalam surat An-Nahl ayat ke-66, Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Dan sungguhnya pada diri kalian itu dalam binatang ternak, ya, pada binatang ternak ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi, kami keluarkan dari perut binatang ternak tersebut labanan khalisan, susu yang murni. Kata Allah, min baini farsin wa damin, yang susu yang murni tersebut keluar di antara kotoran dan darah. Ya. Jadi kalau kita ingin tahu makna dari kemurnian, keikhlasan, perhatikan ayat ini. Allah menyebutkan Allah mengeluarkan susu yang murni, yang bersih, dikeluarkan di antara darah dan kotoran. Itulah yang namanya murni. Itu namanya ikhlas. Kalau kita melihat susu, kita tidak akan dapati satu tetes darah pun dalam susu tersebut. Dan kita tidak akan dapati satu titik kotoran pun dalam susu tersebut. Itulah susu yang murni. Seandainya susu tersebut ada tercampur dengan setes darah, kita bilang enggak murni, ada kotorannya. Kalau kita melihat susu tersebut ada satu titik, ya, 2 gram, 1 ons misalnya ada kotorannya, kita bilang enggak murni susu ini, ada kotorannya tercampur. Maka itulah maknanya ikhlas, memurnikan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kalau ada orang beribadah kemudian niatnya digandakan, tidak murni untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Maka inilah orang-orang yang melakukan kesyirikan, terjerumus dalam riya. Dalam hadis qudsi, dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agnas syuraka anisyirk. Man amila amalan asyraka fihi ma iya ghairi, taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan. Aku tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang beramal suatu amalan, kemudian dia mengambil syarikat selainku, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Aku tidak akan pedulikan dia. Kapan Allah mengetahui kita beribadah, berharap kepada Allah dan juga berharap pujian dari manusia, Allah akan tinggalkan kita. Allah tidak akan pedulikan kita. Karena Allah tidak butuh dengan syarikat. Allah tidak butuh dengan syarikat. Jadi itulah yang namanya ikhlas para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ni pembahasannya luas. Kita ikhlas dalam segala hal, ya. Ikhlas tatkala salat, ikhlas tatkala hajian, dan haji dan umrah ini adalah pintu-pintu yang sangat memudahkan orang terjerumus dalam riya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala haji wada, beliau berkata, "Allahumma, ya, hajjatun la riya fiha wala sum'ah." Ya Allah, aku berhaji dengan haji yang tidak riaknya dan tidak ada sum'ahnya. Dan ini Rasulullah SAW tidak pernah sebutkan dalam salat, dalam puasa tidak. Kenapa? Karena salat dan puasa, ya, kurang rentan menyebabkan riya. Beda dengan haji dan umrah. Haji dan umrah ini sangat rentan menjerumuskan orang dalam apa? Riya. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa melakukannya. Beda kalau salat, kita mau bangga, saya salat 5 waktu loh, semua orang juga salat 5 waktu. Apa yang mau kau sombongkan? Saya puasa bulan Ramadan loh, ya, semua orang juga puasa bulan apa? Ramadan. Dia tidak sulit untuk riya gara-gara puasanya. Beda kalau dia puasa Senin Kamis, ya mungkin dia bisa riya. Kalau dia sholat malam, mungkin dia bisa riya. Tapi haji, tidak semua orang bisa apa?
berhaji. Oleh karenanya Rasulullah SAW beri peringatan, Allahumma hajjatan la ri'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, inilah hajiku, tidak ada riaknya, tidak ada sum'ahnya, karena dia sangat rentan menjerumuskan orang dalam riya. Oleh karenanya ikhlas dalam segala hal peribadatan seluruhnya. Dalam sedekah kita harus ikhlas, dalam salat kita harus ikhlas, dalam puasa kita harus ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, haji dan umrah juga harus ikhlas. Bahkan di antaranya dalam berdakwah kita juga harus ikhlas. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tatkala menjelaskan tentang tafsir surat Yusuf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ala basirah, di atas ilmu. Jadi Allah mengatakan, Allah menyuruh Nabi untuk berkata, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah, ini peringatan bagi orang-orang yang menyeru kepada dirinya. Ada orang dia berdakwah, namun pada hakikatnya dia tidak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berdakwah kepada dirinya, kepada organisasinya, kepada pondoknya misalnya, kepada masjidnya, bukan kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya kalau ada ustadz yang lain misalnya berceramah, dia hasad, dia dengki. Kenapa? Berarti dia berdakwah bukan kepada Allah, tapi kepada dirinya. Kalau dia berdakwah kepada Allah, maka siapapun berdakwah dia dukung. Yang penting semuanya berdakwah kepada kebenaran. Tapi tatkala dia mendapati ada orang lain mungkin dakwahnya lebih ramai, lebih didengar, maka dia pun hasad, dia dengki, tersiksa hatinya. Berarti selama ini dia berdakwah bukan kepada Allah, dia berdakwah kepada dirinya. Dia tidak menganggap orang lain ngaji benar, kecuali kalau ngaji dengan dia, baru dia mengatakan sudah ngaji. Kalau enggak ngaji sama dia, tidak menganggap bahwasanya orang sudah ikut pengajian. Ini juga orang tidak berdakwah kepada Allah, tapi berdakwah kepada dirinya. Hati-hati, ya, seorang masuk dalam medan dakwah harus mengikhlaskan niatnya. Kalau ada orang ngaji sama orang lain, alhamdulillah, mengurangi tugas kita sebagai dai. Ngapain orang harus ngaji sama kita tok? Mau ngaji sama siapa saja, yang penting di atas kebenaran, enggak jadi masalah. Kapan kita menganggap orang hanya dianggap ikut pengajian kalau ikut ngajian sama kita, berarti kita tidak menyuruh kepada Allah tapi menyuruh kepada pribadi. Ini hati-hati. Ini berarti kita tidak ikhlas dalam berdakwah. Sama seperti seorang mengadakan pengajian harus lewat kami, harus lewat panitia kami. Kalau tidak lewat panitia kami, tidak dianggap pengajian tersebut. Harus kami yang jadi panitianya. Ini berarti Anda tidak berdakwah di jalan Allah, tapi Anda berdakwah kepada tim Anda. Ini juga tidak benar. Berarti Anda tidak ikhlas. Kalau Anda ikhlas, yang penting dakwah berjalan. Lewat siapa saja, yang penting dakwah berjalan. Alhamdulillah, pengajian ada. Alhamdulillah, tinggal masalah pengaturan saja. Oleh karena hati, maksud saya, keikhlasan itu dalam segala hal. Bukan hanya dalam sholat, bukan hanya dalam puasa. Bahkan dalam menyuruh di jalan Allah juga harus apa? Harus ikhlas. Jangan sampai seorang menyuruh kepada dirinya sendiri. Sehingga mengajari murid-muridnya untuk taklid kepada dirinya, sehingga akhirnya tidak menghargai orang lain, bahkan mencari-cari kesalahan para dai yang lain. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya menyebutkan dari halaman 25 sampai halaman ke-58 ya. Halaman 25 sampai ke-58 adalah tentang faedah-faedah dari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya apa, saya ingin menyampaikan bahwasanya ikhlas adalah ibadah yang berat. Ya, dan dia penentu membuat pahala menjadi besar. Ya, buat pahala diterima atau tidak, ya. Karena itu ibadah yang spesial, yang berat, maka manfaatnya juga sangat luar biasa. Faedahnya pun sangat luar biasa. Saya sebutkan ada 9 poin tentang keutamaan orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan secara singkat ya, karena tidak semua ada yang punya buku ya. Saya sebutkan secara singkat. Yang pertama, di antara keistimewaan ikhlas, ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa. Ikhlas merupakan sebab diampuninya dosa. Ini telah saya sebutkan tadi dalil tentang seorang wanita yang dia memberi minum kepada seekor anjing. Wanita pezina, gara-gara dia ikhlas memberikan minum kepada seekor anjing, maka dosa zinanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, bukan karena minumkan seekor anjing itu hanya sebab, tapi yang paling utama adalah apa? Hati dia, keikhlasan dia tatkala dia memberi minum kepada seekor anjing tersebut ya. Sampai dalam hadis yang lain ya, ada seorang yang dia hanya memindahkan gangguan dari jalan. Dia berjalan di tengah jalan, tahu ada gangguan, dia hilangkan. Dia khawatir ada seorang muslim yang terganggu dengan gangguan tersebut. Gara-gara itu
dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang paling sederhana. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah dari cabang keimanan, imatatul adza 'anit thariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Itu amalan yang paling rendah, iman yang paling apa? Yang paling rendah. Namun kalau ada seorang melakukannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi rahmat Allah luas. Allah melihat orang ini ikhlas gara-gara dia pindahkan, ada batu di tengah jalan dia pindahkan, ada kayu dia pindahkan dari tengah jalan, ada paku dia jangan sampai kena mobil orang, dia hilangkan. Kalau dia ikhlas kepada Allah, bisa jadi itu sebab Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana datang dalam sebagian hadis, ada seorang menghilangkan gangguan dari jalan, Allah ampuni dosa-dosanya. Bukan karena amalan tersebut sepele. Amalan ini lebih ringan daripada salat. Salat lebih jauh lebih tinggi daripada amalan ini. Namun bisa jadi tatkala dia melakukan amalan ini benar-benar dia tulus ikhlas kepada Allah, dengan sebab tersebut Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu saya semua sebutkan dalam halaman 33 ya. Ya, tentang lelaki tadi. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Janganlah kalian meremehkan amalan sedikit pun, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi senyum. Senyum kepada saudara amalan yang sangat ringan. Mungkin kita sepelekan, mungkin kita tidak anggap amalan tersebut. Namun Nabi melarang kita menyepelekan. Maka dia mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian meremehkan amalan apapun, meskipun senyum waktu bertemu dengan apa? Saudara. Bisa jadi Anda waktu senyum ikhlas, bisa jadi sebab diampuni dosa-dosa Anda ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah, Allah memberikan rahmatnya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda pun kalau senyum usahakan ikhlas ya. Ketemu orang apa? Senyum. Jangan waktu mau nawar buku saja baru apa? Murahin dong baru senyum. Nawar barang baru senyum. Ini senyum ada maunya ya. Enggak apa-apa, senyum juga boleh. Itu maksud saya, ketemu dengan saudara berusaha senyum, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang kita temui tadi bukan orang kaya, bukan orang terhormat, bukan orang apa? Terpandang. Kenapa? Dia seorang mukmin. Saya disunahkan untuk senyum dengan apa? Dengan dia. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang ini tidak ada kita harap dunia dari dia, dan dia kita tidak pernah punya hutang budi sama dia, tapi kita senyum kepada dia karena dia seorang mukmin. Selama dia seorang mukmin, dia saudara kita, dan Nabi menyuruh kita untuk senyum kepada sesama saudara mukmin. Dan jangan kita remehkan ibadah tersebut. Kita senyum kepada orang tersebut meskipun dia mungkin tidak balas dengan senyuman yang lebih hangat atau yang sama-sama hangat, atau mungkin dia mukanya cemberut, cuekin aja. Allah sudah catat, malaikat sudah catat bahwasanya kita tersenyum karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah keikhlasan, ya, saya sebutkan halaman 35, ikhlas menjaga seorang sehingga tidak terjerumus dalam fitnah wanita. Ya, seorang laki yang ikhlas dalam ibadahnya, suatu saat jika dia terjebak dalam fitnah wanita, Allah akan jaga dia. Dan dalil akan dalil kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam seorang yang ikhlas, rajin beribadah kepada Allah. Tatkala dia terjebak dalam fitnah yang luar biasa, fitnah wanita, Allah mengatakan, "Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kami palingkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji dari zina, ya. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia seorang dari hamba-hamba yang terpilih. Dalam tafsiran yang lain, karena dia adalah seorang hamba yang ikhlas. Karena dia seorang hamba yang apa? Ikhlas. Nabi Yusuf kita telah sering disebutkan diuji dengan ujian yang sangat berat, ya. Berduaan dengan seorang wanita tersebut juga sangat cantik jelita, wa ghallaqatil abwab, dan dia sudah menutup pintu-pintu, wa laqad hammat bih, wanita tersebut sudah kebelet terhadap Nabi Yusuf. Allah sebutkan juga wa hamma biha, Nabi Yusuf pun sudah tergerak hatinya, ya. Dia manusia, dia lelaki, ya, tergerak hatinya tatkala melihat seorang wanita yang cantik jelita, apalagi pintu sudah dikunci seluruhnya, apalagi wanita ini cantik jelita, apalagi wanita ini berias dirinya, ya. Sudah lengkap sarana untuk menjerumuskan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kemaksiatan. Namun Allah selamatkan dia. Kenapa? Karena dia ikhlas sebelumnya. Dan ini adalah perkara yang sangat berat. Kenapa? Karena kalau seorang lelaki sudah digoda dengan wanita, saya katakan syahwat, kalau sudah menimpa seorang lelaki atau wanita, kalau masih di awal-awal syahwat, dia masih bisa tepis, dia masih bisa.
Tapi kalau sudah syahwat sudah berkobar, bergejolak dalam hati, mustahil dia selamat kecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau syahwat sudah terlanjur bergejolak, sudah terlanjur berkobar dalam dada, maka apapun yang terjadi dia tidak pedulikan. Yang dia inginkan bagaimana dia bisa melampiaskan syahwat tersebut. Lihatlah para wanita tatkala mereka melihat Nabi Yusuf lewat, melihat mereka terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, kata Allah, wa qata'na aydiyahunna, mereka pun potong tangan-tangan mereka dalam kondisi tidak apa? Sadar. Kenapa? Syahwat sudah bergejolak. Sehingga tatkala mereka motong tangan mereka, mereka tidak sadar. Syahwat mereka sudah menggebu-gebu. Makanya seorang tatkala misalnya dia melihat kecantikan seorang wanita, seorang laki, kalau dia lihat sekilas, dia masih bisa menahan syahwatnya. Dia bilang apa? Astagfirullah ya. Tapi kalau dia sudah melotot, dia mengamati dan mendalami, ya repot. Kemudian melihat yang macam-macam, semoga kemudian syahwatnya sudah bergelora, mustahil dia selamat. Mustahil dia apa? Selamat. Ya. Karena apa? Karena seorang laki kalau sudah tergerak syahwatnya, sudah pergi 3/4 akalnya. Tinggal berapa? Tinggal 1/4. Sebagian sudah hilang seluruh akalnya. Ya. Kenapa? Karena syahwat kalau sudah bergejolak, seorang sulit untuk apa? Menghadapinya. Kecuali diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hal yang bisa menyelamatkan seorang dari fitnah wanita adalah keikhlasannya sebelumnya. Keikhlasannya sebelumnya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tahu kapan kita digoda oleh seorang wanita. Demikian juga seorang wanita tidak tahu kapan dia digoda oleh lelaki. Ya, fitnah wanita bagi laki, fitnah laki bagi wanita. Namun jika sebelumnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan selamatkan kita dari fitnah tersebut. Ya, tatkala kita di hadapan fitnah tadi. Kemudian orang yang ikhlas yang ketiga akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, ya, hari yang sangat dahsyat tatkala matahari turun dalam jarak 1 mil, kemudian keringat bercucuran, manusia dikumpulkan ala sa'idin wahid di dataran yang serata, ya, tidak ada tumbuhan, semuanya terbuka sehingga tidak ada yang bisa bersembunyi. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dataran rata, tidak ada gunungnya, tidak ada lembahnya, tidak ada pohonnya, tidak ada pelangnya. Semua orang akan terkumpul dari awal sampai akhir. Semuanya kelihatan. Matahari dalam jarak 1 mil, keringat bercucuran. Di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari tersebut, ada orang-orang dinaungi di bawah naungan arsy Allah, sehingga tatkala manusia seluruhnya pada kepanasan, mereka dalam kondisi mendapat teduhan dari naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang Nabi sebutkan, di antaranya adalah orang yang ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seorang laki yang dia berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya apa? Dia berusaha menyembunyikan amalan yang dia lakukan. Dia tidak ingin mengobral, tidak ingin mengumbar apa yang pernah dia lakukan. Ya, dia sembunyikan seluruh amalan dia. Dan ini adalah kinayah yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kiri adalah teman dekat tangan kanan. Ternyata dan apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri mengetahuinya. Namun tatkala tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sedekah dia sampai-sampai tangan kiri tidak tahu. Ya, maka seorang berusaha menyembunyikan amalan yang dia lakukan. Dan ini bukti bahwasanya dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang belajar untuk ridha kalau Allah sudah tahu, dia untuk qanaah. Dia sudah puas kalau Allah sudah tahu. Tatkala dia sudah qanaah, sudah puas, Allah sudah tahu apa yang dia lakukan, dia tidak berharap untuk diketahui oleh orang lain. Kata dia, yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Saya berjalan ke Masjid Nabawi, saya umrah, saya bersedekah, yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Ya. Apapun yang saya lakukan, Allah sudah tahu. Kalau Allah sudah tahu, ya sudah. Saya berbakti kepada orang tua, saya ramah sama istri. Allah sudah tahu saya baik, nggak perlu saya obral, tidak perlu saya gembar-gemborkan. Karena tidak perlu kalau kita berbuat baik kemudian kita publish di Facebook. Alhamdulillah hari ini saya beri hadiah kepada ibu saya. Tidak perlu. Ingat, berbakti kepada orang tua amalan yang sangat luar biasa. Tidak perlu Anda publish. Ya. Hari ini alhamdulillah saya cium kening istri saya. Iya, cium kening istri berpahala, tapi tidak perlu apa di publish. Ya. Apalagi bikin cemburu orang lain. Subhanallah. Itu laki-laki dia cium kening istrinya. Saya perempuan tidak pernah dicium sama suami saya. Ya. Oleh karenanya para hadirin, maksud saya, kita berusaha menyembunyikan amalan ibadah. Amalan ibadah apa saja yang kita lakukan, ya, apalagi berbakti kepada orang tua, baik terhadap anak istri, tidak usah kita pamer-pamerkan. Allah sudah tahu, ya sudah alhamdulillah. Kita boleh menyebutkan amalan tersebut kalau ada maslahatnya.
Di antaranya untuk memotivasi misalnya, atau untuk menghilangkan tuduhan yang tidak-tidak, maka ini boleh. Ya. Misalnya kita sering memberi hadiah kepada ibu kita, tahu-tahu kakak kita selalu sembunyikan hadiah tersebut. Tahu-tahu kakak kita nuduh kita, kamu pelit, punya harta tidak pernah kasih apa-apa sama ibu. Maka saat itu kita bongkar, tidak apa-apa. Itu enggak benar. Saya sering kasih hadiah kepada apa? Ibu misalnya. Jadi dalam rangka untuk apa? Menolak apa? Tuduhan. Contohnya ada orang datang sama kita, kita ini alhamdulillah punya mobil, punya rumah, kamu ini sudah punya rumah, punya mobil, enggak pernah hajian. Padahal kita sudah apa? Hajian 5 kali. Misalnya. Maka kita tidak apa-apa, karena itu amalan kita untuk menepis tuduhan. Kita bilang, alhamdulillah saya sudah haji kok. Alhamdulillah. 20 tahun lalu saya sudah haji. Waktu kamu masih miskin, saya sudah haji. Itu tidak apa-apa, tapi jangan bilang saya sudah haji alhamdulillah 5 kali. Ini 5 kali ini riya. Cukup Anda bilang saya sudah apa? Haji. Tidak usah bilang sudah 5 kali. Karena jengkel akhirnya riya. Jangan, saya sudah haji alhamdulillah. Tidak benar, sudah 20 tahun sudah haji alhamdulillah. Sudah menjalankan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Yang 4 kalinya enggak usah disebutin. Itu antara kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau saya menyebut amalan kebajikan itu boleh-boleh saja dalam rangka menepis tuduhan atau dalam rangka motivasi, ya. Tapi benar-benar murni motivasi, bukan motivasi sekalian riya, ya. Barang siapa yang motivasi sekalian riya, tetap aja hukumnya apa? Riya, ya. Ustaz, saya ingin publish amalan saya di Facebook. Tujuannya apa? Ya, saya ingin pamer tapi sekalian motivasi, ya enggak ada. Kalau motivasi sekalian pamer, tetap nilainya apa? Pamer, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh orang-orang bayar zakat, kata Nabi SAW, shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekah diambil oleh orang kaya, dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Oleh karenanya perlu orang kaya langsung beri zakat kepada orang miskin, sehingga orang miskin tidak suudzon kepada orang kaya. Orang miskin tahu si kaya ini meskipun dia kaya, namun dia kasih sedekah kepada kita, dia kasih zakat kepada kita, sehingga tidak ada hasad, tidak ada tuduhan yang tidak-tidak. Namun asalnya seorang menyembunyikan amalan dia. Kalau dia sholat malam, jangan cerita sama orang lain. Cukup dia istrinya tahu, dia istrinya yang tahu. Tidak perlu cerita sama orang lain. Kalau dia bersedekah, rajin baca Quran tiap hari, tidak usah cerita sama orang lain. Berusaha dia baca Quran, kemudian dia sholat malam, jangan cerita sama orang lain. Bersedekah, tidak usah cerita sama orang lain. Kalaupun kita ikhlas, kita cerita sama orang lain, maka pahala kita akan berubah dari pahala yang tinggi menjadi pahala yang kurang. Jadi menampakkan amal soleh kalau ikhlas boleh. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, in tubudus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian menampakkan sedekah, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan, lantas kalian berikan kepada fakir miskin, maka itu lebih baik. Ini dalil bahwasanya amalan yang ikhlas yang disembunyikan pahalanya lebih besar daripada amalan yang ikhlas yang dinampakkan. Amalan dinampakkan boleh tapi harus ikhlas. Tapi pahala disembunyikan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan keikhlasan saya sebutkan pada halaman 45, yaitu amalan-amalan orang yang ikhlas yang bersifat duniawi akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik." Kata Nabi SAW, tidaklah engkau memberi nafkah kepada istrimu dengan kau berharap wajah Allah kecuali Allah akan kasih pahala kepada engkau. Bahkan suapan yang kau berikan kepada istrimu. Jadi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, saya beri makan, saya cari harta buat istri saya belikan hadiah buat istri saya belikan emas buat istri saya ajak umrah istri saya karena Allah, dapat pahala. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan kita suapan nasi kepada istri kita, ini pun dapat pahala jika karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, posisi suami tatkala memberi suapan kepada istri itu benar-benar permasalahan duniawi. Hampir-hampir akhirat terlupakan. Kenapa? Lagi mesra ini, lagi apa? Lagi mesra, lagi nyuap-nyuapin apa? Kapan Anda suapin istri Anda? Kapan? Kalau lagi apa? Mesra. Kapan terakhir suap istri Anda? Waktu malam pertama saja. 20 tahun yang lalu. Jadi maksud saya, kondisi seorang suami nyuapin istri itu kondisi lagi mesra, hampir-hampir akhirat terlupakan. Kondisi mesra seperti itu pun kalau ikhlas karena Allah dapat apa? Pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa fi buti ahadikum shadaqah." Anda menggauli istri Anda sedekah. Kalau orang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia tahu ini kewajiban dia untuk perintah Allah agar dia menyenangkan hati istrinya, dapat pahala. Ini bedanya antara orang ikhlas dengan orang tidak ikhlas. Kalau orang tidak ikhlas, perbuatan duniawinya jadi perbuatan biasa, tidak ada nilai pahala.
Adapun orang ikhlas, maka perbuatan yang duniawi bisa bernilai pahala di sisi Allah dengan syarat dia mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya menjadi ringan. Tatkala kita coba bayangkan kita mengeluarkan uang untuk biaya anak-anak kita berat, biaya sekolah mahal, beli ini, beli anu, tapi ikhlas karena Allah semuanya jadi ringan. Ya, belikan emas buat istri karena Allah jadi ringan. Karena kita dituntut untuk menarik hati istri kita agar istri kita cinta kepada kita. Kita belikan hadiah karena Allah semuanya menjadi apa? Ringan, tidak ada yang berat. Kapan kita tidak ikhlas maka terasa berat. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, halaman 47, ikhlas membantu mewujudkan cita-cita. Banyak orang punya cita-cita, namun tatkala dia tidak ikhlas, tidak tulus, cita-citanya tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin ikut kepada engkau. Tujuannya adalah agar anak panah masuk di leherku sini dan tembus di sebelahnya." Dia ingin mati syahid. Waktu Rasulullah SAW berikan kepada dia gonima, dia mengatakan, "Bukan karena gonima saya ikut Anda, wahai Rasulullah. Tetapi saya ingin ikut Anda dalam peperangan agar anak panah masuk di leherku sini dan keluar sebelahnya." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "In tasduqillaha yasdukka." Kalau kau tulus, maka Allah akan kabulkan permintaanmu. Dan benar, akhirnya dia ikut dalam peperangan dan benar dia meninggalnya. Ada anak panas yang masuk lehernya, kemudian tembus di sebelahnya. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sadaqallah fasaddaqahu." Dia telah jujur kepada Allah, dia tulus kepada Allah, maka Allah pun mengabulkan permohonannya. Oleh karena hadirin Allah Subhanahu wa taala, seorang kalau kita dapati sebagian orang dia tulus cita-cita ingin naik haji. Bahkan petani pun bisa naik haji. Kenapa? Dia benar-benar bertekad, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ada seorang dia bertekad ingin punya pondok, maka Allah mudahkan jalannya akan punya pondok. Ada orang ya, mungkin dia bukan orang kaya tapi dia bertekad ingin bisa bangun masjid. Dan Allah mudahkan jalannya untuk bangun masjid. Saya punya peserta pengajian, ya. Mau dikatakan murid boleh, dikatakan para peserta kajian karena saya isi kajian rutin di sana ya. Ada seorang TKI supir, ya. Rumahnya di Malang. Subhanallah, dia supir, namun dia bisa bangun masjid di mana? Di Malang. Untuk ada supir bangun masjid ya. Jangankan supir ya. Kadang-kadang direktur aja tidak bisa bangun apa? Masjid. Tapi dia supir, dia bertekad untuk bisa bangun masjid dan Allah mudahkan jalannya. Akhirnya dia bukan dapat sumbangan banyak, tidak. Ya, dari gaji dia sisihkan. Akhirnya dengan dia mulai seperti itu, ada yang nyumbang dikit-dikit, majikannya nyumbang dikit-dikit, ada orang jual tanah murah akhirnya bahkan diwakafkan. Kenapa? Dia punya tekad sejak awal dan akhirnya masjidnya pun terbangun sekarang dan dilaksanakan salat Jumat di masjid tersebut. Dan mudah-mudahan saya bisa kunjungi masjid tersebut. Intinya, saya lihat ternyata orang kalau sudah bertekad tulus karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan apa? Jalannya. Allah akan mudahkan jalannya. Ini di antara keutamaan ikhlas, Allah akan mudahkan cita-cita orang yang ikhlas. Tapi para hadirin, yang sisanya baca sendiri ya. Yang nomor 6 sampai nomor 9 baca sendiri. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya tentang masalah riya. Dan ini yang topik utama dalam bahasan kita adalah berjihad melawan riya ya. Riya dari bahasa Arab asal dari ro'a yura'i, artinya memperlihatkan. Namun ini sudah menjadi istilah seorang beribadah karena mengharap pujian dan sanjungan ya atau dilihat oleh orang lain. Jadi segala ibadah yang dilakukan untuk disebut-sebut, untuk disanjung, untuk dipuji disebut dengan istilah riya. Ya. Kalau para ulama mengatakan riya adalah ingin dilihat, kalau summa ingin disebut-sebut. Ya. Ingin disebut-sebut. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, akhwafu, kata Rasulullah SAW, ya, dalam saya sebutkan halaman 65, kata Rasulullah SAW, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnahnya Dajjal? Qulna bala, kami katakan tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Faqala asyirkul khafi. Kata Nabi SAW, syirik yang samar. An yakuma rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yarwa min nadhari rajulin. Yaitu seorang berdiri kemudian dia salat, dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang sedang memperhatikan dia apa? Salat. Ini disebut dengan syirik kecil. Itulah riya. Ya, dia beramal, dia memperbagus salatnya karena ada orang lain yang memperhatikan. Rasulullah SAW mengatakan riya ini lebih Nabi takutkan daripada fitnahnya Dajjal. Kenapa bisa demikian? Karena fitnah Dajjal itu hanya muncul di akhir zaman.
Dan fitnah Dajjal itu kalau orang beriman insya Allah selamat dari fitnah tersebut. Ya, meskipun fitnahnya luar biasa. Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Dia bisa menurunkan. Kalau dia mengatakan kepada langit, wa ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, langit akan turunkan hujan. Dia mengatakan wa ya ardu ambiti, kalau ada tanah kering dia bilang tumbuhkan tumbuhan, akan tumbuh tumbuhan langsung. Ya. Luar biasa. Bahkan dia bisa menghidupkan yang mati. Ya. Dan sebenarnya Nabi jelaskan bahwasanya tidak ada yang hidup, tapi ada syaitan yang menjelma menjadi mayat tersebut seakan-akan apa? Hidup. Dan dia mengaku sebagai Tuhan dan dia berjalan sangat cepat sehingga banyak orang yang terpedaya dengan Dajjal dan akhirnya beriman kepada Dajjal. Dan ini sangat berbahaya di akhir zaman. Sekarang aja ada dukun kerocok-kerocok saja banyak orang yang terpedaya. Ya. Ada dukun saja baru bisa menemukan barang hilang, ketemunya sekali, yang 100 barang hilang nggak bisa ketemu, itu saja banyak orang yang apa? Percaya. Ada dukun hanya bisa menyembuhkan satu penyakit yang 500 orang yang mati semua, itu pun banyak orang apa? Percaya. Ada dukun yang mungkin bisa baru terbang 1 meter, banyak orang sudah percaya. Apalagi kalau Dajjal muncul. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung kepada Dajjal setiap sholat. Kenapa ada Dajjal muqaddimah, Dajjal kecil ini? Dajjal apa? Dukun-dukun itu Dajjal junior. Belum kalau muncul Dajjal super. Ya. Namun fitnah riya lebih ditakuti oleh Nabi daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Dajjal hanya muncul sekali di akhir zaman. Dan yang terpedaya oleh Dajjal hanya orang munafik dan orang-orang kafir. Adapun orang beriman tidak akan terbawa oleh fitnah Dajjal. Berbeda dengan riya. Riya penyakit bisa timbul setiap saat. Dan menimpa orang-orang yang beriman. Ya. Oleh karenanya pembahasan tentang bahaya riya perlu kita ulang-ulang. Saya katakan bukan cuma Anda yang perlu diingatkan dari bahaya riya. Para ustadz juga perlu diingatkan. Para dai juga perlu untuk diingatkan, para donatur perlu untuk diingatkan. Ya. Yakinlah bahwasanya amal soleh Anda sebesar apapun, kalau Anda meninggal dunia, maka tidak ada yang bermanfaat. Semua yang ada riyanya akan dipinggirkan oleh Allah. Yang bermanfaat hanya yang ikhlas. Ya, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi khawatir dengan penyakit riya. Karena ini setiap saat bisa menghantui kita, bisa menyerang kita setiap saat. Maka kita harus berjihad melawan penyakit tersebut. Ya. Seorang berdiri, kemudian dia sholat, kemudian dia bagus-baguskan sholatnya, karena dia tahu ada orang yang melihat. Seorang baca Qurannya biasa, namun kadang ada orang dia ingin dipuji, dia bagus-baguskan bacaan Qurannya supaya dipuji oleh orang lainnya. Seorang tertidur, begitu lihat orang lihat dia subhanallah berpura-pura zikir gitu. Sebelumnya tadi gitu tiba-tiba zikir. Karena dilihat oleh orang lain. Seorang ceramah karena dia tahu ada pejabat yang hadir atau ada orang lain hadir, dia bagus-baguskan ceramah padahal sebelumnya dia ceramah tidak seperti itu. Ini semua adalah riya. Seorang imam biasanya dia salat maghrib, rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, begitu ada pejabat datang, rakaat pertama dia ganti jadi dengan surat Al-Baqarah, rakaat kedua dengan surat Ali Imran. Kenapa? Dia ingin pamer bahwasanya dia banyak hafalannya. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala, ini semua riya. Ini namanya syirik yang samar, yang menyebabkan ya seorang bisa terjerumus dalam neraka jahanam. Oleh karena Rasulullah mengatakan, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Perkara yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Fasa'aluhu, mereka bertanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Kata Nabi SAW, ar-riya, yaitu seorang beramal soleh karena ingin dilihat oleh orang lain. Para hadirin yang Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perumpamaan riya, perumpamaan yang menyedihkan ya, yang sangat buruk. Saya sebutkan dalam halaman 62 di mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Kata Allah, "Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda." Kata Allah Subhanahu wa taala, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada orang-orang. Famathaluhu, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Perumpamaan orang yang riya, yang berinfak riya, famathaluhu kamathali safwan, perumpamannya seperti batu yang licin. Alaihi turab, di atas batu tersebut ada tanah. Orang yang melihat batu tadi menyangka bahwasanya tanah ini tanah subur. Kenapa? Tanahnya berada, dia tidak, batu yang licin tidak kelihatan, yang dilihat adalah apa? Tanah. Dan orang yang melihat tanah tersebut menyangka kalau ditanam tumbuhan langsung tumbuh. Kenapa? Tanahnya subur. Ternyata tanah subur tersebut hanya fata morgana. Tanah subur tersebut hanya tanah yang numpang di atas batu yang licin. Fa asabahu wabilun,
dia bukan subur asli, tapi dia hanya tumpang di atas batu yang licin. Tidak bisa ditanam oleh tanaman, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Karenanya fa asabahu wabil, tatkala ditimpa dengan hujan yang deras, fatarakahu salda, maka tanah tersebut semuanya hilang, yang tersisa hanyalah batu yang licin, tidak bisa ditanam sama sekali. Itulah perumpamaan orang yang riya. Orang yang riya, dia melakukan ibadah, dia bayar zakat, dia puasa, dia sholat, sedekah, macam-macam. Orang yang lihat, Masya Allah, orang ini luar biasa amalannya. Namun sungguhnya dia tidak punya amalan. Ya, karena amalan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dilakukan karena apa? Karena riya. Orang yang lihat seperti tadi, seperti tanah yang subur, yang mudah ditanami oleh tumbuhan, ternyata terkena hujan, hilanglah seluruh tanah tersebut. Ya, maka orang yang riya pun tersebut, dia seakan-akan menipu dirinya dan menipu orang lain. Dia mengesankan dirinya ikhlas, mengesankan bahwasanya amalannya luar biasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia melakukan semuanya karena ingin dipuji oleh masyarakat, oleh manusia, sehingga amalnya tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menjelaskan akan bahaya riya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya riya itu disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan syahwat. Seorang ingin tersohor, seorang ingin terkenal, seorang ingin diakui, itu syahwat. Kata Ibnu Taimiyah, syahwat khafiyah, yaitu syahwat yang tersembunyi. Dinamakan oleh Ibnu Taimiyah syahwat, kenapa? Karena orang mengejar hal tersebut. Sama seperti seorang laki, kalau dihadapkan di hadapannya seorang wanita cantik, maka dia punya syahwat untuk mendekati wanita tersebut. Tatkala seorang lapar, dihadapkan di depan dia ada makanan yang enak, maka dia pun punya syahwat untuk makan makanan tersebut. Sama, orang ingin dikenal, ingin diakui, itu syahwat. Itu syahwat, maka seorang harus lawan. Namanya orang ingin diakui, ingin dia omongannya yang pertama didengar, tidak ingin ada yang dia ingin di semua wajah menuju kepada dia, dia tidak ingin ada saingan yang lain. Ini syahwat. Akhirnya apa? Dia tidak menghargai orang lain. Kalau ada yang lain dia jelek-jelekan. Kenapa? Dia ingin semua orang mengakui dirinya. Dia ingin menjadikan dia sumber satu-satunya. Ini syahwat seperti ini. Dan ada orang-orang seperti itu, ada. Ya. Dan itu kelihatan dari perbuatan-perbuatannya. Oleh karenanya para hadirin hati-hati. Ini syahwat. Ingin harus nomor satu, harus pertama didengar, ya. Harus dialah satu-satunya, harus datang kepada dia dan macam-macamnya. Ini syahwat. Maka seorang melawan syahwat tersebut, ya, dan seorang harus berjuang melawan syahwat tersebut. Oleh karenanya Rasulullah SAW waktu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu hamiyatan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena membela sukunya. Rajulun yuqatilu ghadbanan. Ya Rasulullah, ada seorang berperang karena ngamuk, marah. Rajulun yuqatilu syaja'anan. Rasulullah, ada seorang berperang karena menunjukkan keberaniannya. Rajulun yuqatilu liyura makanu. Ada seorang berperang supaya diketahui kedudukannya. Rajulun yuqatilu liyuzkar. Ada orang berperang supaya dikenang. Ayu dzalika fi sabilillah. Mana di antara mereka yang berperang karena Allah? Maka Nabi menjelaskan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang di jalan Allah. Adapun karena ngamuk, karena marah, karena bela suku, karena ingin diketahui kehebatannya, diketahui keberaniannya, untuk diketahui macam-macamnya, maka ini semua bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, seorang hanya ingin tersohor, dia rela untuk mengorbankan nyawanya, yang penting dia diakui. Dia ingin menampakkan, kenapa? Itu syahwat. Ingin diakui, ingin dihormati, itu syahwat, ya. Oleh karena antum lihat betapa banyak orang ikut dalam misalnya pemilihan untuk jadi pejabat, betapa banyak duit yang dia keluar. Kenapa? Syahwat. Ingin apa? Ingin menang. Itu syahwat. Ingin diakui, ingin dihormati. Syahwat. Sampai kalau enggak berhasil bisa jadi gila, ya. Stres dan macam-macamnya. Semua uang dia keluarkan. Kenapa? Karena dia punya syahwat untuk dihormati. Syahwat untuk jadi penguasa, itu syahwat. Sama dalam hal medan dakwah pun demikian. Syahwat ingin saya yang nomor satu. Saya yang harus diakui, yang lain harus lewat pintu saya. Ini juga syahwat, ya. Seorang harus melawan syahwat tersebut. Waliyadzubillah. Baik para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita berjihad melawan riya? Tinggal 10 menit ya? Belum? Sampai jam berapa, Pak? Jam berapa? Sampai jam berapa? Setengah 11? Setengah 11 ya? Hah? Jam? Jam 11 kurang 30. Bagaimana cara kita melawan riya, ya?
Di antaranya dengan perenungan, pengamatan, perenungan tentang dalil-dalil. Pertama tentang merenungkan bagaimana nasib orang yang riya di akhirat. Orang yang riya nasibnya di akhirat menyedihkan, ya. Menyedihkan. Dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang masyhur, Rasulullah SAW mengatakan, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid. Orang yang pertama kali disidang oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid, ya. Kemudian Allah menghadirkan dia dan Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia, yaitu dia jagoan hebat dalam bertempur. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Qataltu fika hatta tusyhid." Ya Allah, aku berjihad sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi niat dia untuk dikenal sebagai pemberani, sebagai jagoan, Allah kabulkan. Tujuan duniawi Allah kabulkan. Dia terkenal menjadi jagoan, menjadi pahlawan, mungkin dibangun patungnya sebagai kenangan, Allah kabulkan. Tapi nasibnya di akhirat, tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Allah perintahkan malaikat menggeret dia di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini yang pertama, mati syahid namun karena riya, dimasukkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, ustaz yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Kata Nabi SAW, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Yang kedua, seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Lalu Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada ustaz ini. Ustaz ini cerdas, hafal Quran mungkin, hafal hadis, pandai berorasi. Kalau enggak pandai enggak jadi ustaz, ya. Kemudian pintar ceramah dan macam-macamnya. Allah katakan, "Apa kau ingat semua itu?" Kata dia, "Saya ingat ya Allah." "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu." Ya Allah, aku baca Quran karena Engkau dan aku ajarkan. Aku ajarkan Quran, aku ajarkan ilmu agama karena Engkau. Allah berkata, "Kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka qari, annaka alim." Tapi kau dusta, kau melakukan semua itu supaya kau dikatakan sebagai seorang yang ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Kau melakukan semuanya supaya kau dikenal sebagai seorang alim, diakui sebagai ustaz, diakui sebagai orang alim. Dan telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah perintahkan malaikat melemparkan dalam neraka jahanam. Ini bahaya. Yang pertama, berjihad jalan Allah masuk neraka, yang kedua ustaz masuk neraka. Jadi ada ustaz bisa masuk neraka? Bisa, kalau dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz saja, apalagi antum, ya. Kemudian yang ketiga, rajulun atahullahu min asnafil kulli. Orang yang Allah berikan kepada segala macam harta, rumah mewah punya, mobil mewah punya. Ya, semua harta Allah berikan, sawah, ladang, istana. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan harta yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan yang kau suka aku sedekahkan kecuali aku sedekahkan di jalan tersebut. Ada anak yatim saya kasih, ya Allah, ada orang miskin saya kasih, ada janda saya kasih, ada mahasiswa saya kasih, ada orang santri saya kasih, bangun masjid saya kasih. Untuk dakwah saya kasih, semuanya karena Engkau. Kata Allah, kau dusta, walakin yuqal annaka jawad. Tapi kau melakukannya supaya kau dikatakan seorang yang dermawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Lemparkan dia dalam neraka jahanam, lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi orang yang riya dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih wa man yura'i ra'ilahu bih." Barang siapa yang beramal supaya didengar oleh orang lain, barang siapa yang beramal supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan balas dia pada hari akhirat. Sebagaimana Allah mengatakan, tatkala dia riya di dunia, dia punya pahala salat, punya pahala dakwah, punya pahala haji, di akhirat kelak Allah tampakkan pahala tersebut. Waktu dia bergembira dengan pahala tersebut, Allah jadikan pahala tersebut hilang sia-sia. Kenapa? Selama ini dia menipu hamba-hamba Allah. Seakan-akan dia ikhlas, maka Allah pun menipu dia di akhirat, seakan-akan ada pahalanya, ternyata tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena dia riya. Kemudian Allah juga berkata dalam hadis riwayat Ahmad, Allah berkata, "Idhabu ila alladziina kuntum tura'una fid dunya, hal tajiduna indahum jazaan." Kata Allah kepada orang yang riya, kamu dulu di dunia cari muka sama pejabat, cari muka sama ustaz, cari muka sama mertua, cari pahala sama mereka, jangan cari pahala sama aku. Carilah pahala dari orang-orang yang kalian riya di dunia. Karena kalian dahulu mengharapkan pujian mereka, maka di akhirat tidak ada pahala, kata Allah. Cari sama mereka. Oleh karena hati-hati kalau antum beribadah hanya karena mencari perhatian pejabat, mencari perhatian misalnya teman, antum nanti disuruh cari pahala sama mereka. Makanya rugi kalau seorang kemudian merendahkan dirinya, meletakkan tempat yang paling dia hormati, kepalanya letakkan di tanah. Ternyata perendahan dia bukan kepada Allah, tapi supaya dipuji oleh manusia lain. Maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di antara hal yang membuat kita menghindarkan riya, yaitu bahwasanya nasib orang riya di dunia, dia senantiasa gelisah. Dia senantiasa apa? Gelisah. Kenapa? Dia mengharapkan pujian. Dia mengharapkan pujian. Kalau dia tidak dipuji, maka dia pun marah, ya. Tidak diakui, maka dia pun marah. Dia sudah bantu orang, sudah sedekah, ternyata tidak puji, maka dia tersinggung. Kenapa saya tidak dipuji? Ya, ini hati-hati. Ini penyakit orang yang riya, maka dia pun apa? Bersedih. Sama seperti seorang, misalnya dia lagi hajian, kemudian dia berpose di hadapan Ka'bah, foto, lagi gaya berdoa, kemudian masukkan di Facebook. Ternyata nggak ada yang like. Dia sedih. Tuh nggak ada yang like, ya. Kalau like cuma 5 orang. Ya, sedih, ya. Maunya yang like 1000 orang. Dia pengen satu dunia tahu kalau dia sudah apa? Hajian. Ya, kenapa? Karena dia riya. Sehingga apa? Tatkala tidak ada yang memuji, tidak ada yang komentar, dia pun sedih, ya. Oleh karena orang yang riya, orang yang sedih. Tapi kalau orang yang ikhlas, orang yang bahagia, dia tahu Allah sudah tahu selesai urusan. Allah sudah tahu selesai apa? Urusan. Saya bantu ibu, saya bantu kakak, saya bantu adik, saya baik sama istri. Allah sudah tahu selesai urusan. Tidak perlu kita pamer-pamerkan. Oleh karena orang yang riya adalah orang yang menderita. Ingin selalu dipuji, ingin selalu dihormati. Kapan penghormatannya kurang, dia marah-marah. Kapan pujiannya kurang, dia marah-marah. Ya. Ya. Ada orang ceramah, setelah ceramah dia mengatakan, bagaimana tadi ceramah saya? Oh, bagus. Biasa-biasa aja, kurang ajar kamu, biasa-biasa aja. Makanya kalau ada orang tanya sama antum, bagaimana tadi ceramah saya? Lumayan, bilang aja begitu. Kalau dia bilang, bagus Ustaz, bagus. Wah, ini kepalanya besar Ustaz tersebut, hati-hati. Ente yang buat dia terjerumus dalam apa? Riya. Makanya antum jangan, ya, tatkala ada seorang muji sahabat yang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian limadza qata'tum dhahra akhik, atau limadza darabtum, kenapa kalian memukul punggung saudara kalian, ya. Rasulullah melarang, karena orang yang dipuji yang tadinya ikhlas bisa berubah menjadi apa? Menjadi riya. Maka antum jangan suka muji-muji ustaz antum. Ustaz antum itu juga imannya lemah. Ya antum ustaz hebat, ustaz gini. Nanti ada yang enggak puji ustaznya jadi gimana gitu. Biasanya saya dipuji, sekarang tidak apa? Dipuji. Sehingga ustaznya merasa dirinya tinggi langit, padahal cuma di lantai 1 padahal. Oleh karena hati-hati, jangan suka muji-muji orang. Tidak semua orang kuat untuk apa? Dipuji. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul maddahin fahdhu ala wujhihim turab." Kalau kalian melihat orang suka puji, maka lemparkanlah pasir di wajahnya. Kenapa? Karena jangan sampai kita terpedaya dengan pujian tersebut. Jangan sampai kita terpedaya dengan pujian tersebut. Oleh karena orang yang riya, orang yang menderita. Orang yang ikhlas adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena yang menjadi sumber penilaian dia adalah Allah. Yang penting Allah sudah nilai, selesai urusan. Dia tidak butuh dengan penilaian orang lain. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat kita untuk bisa ikhlas dan terjauh dari riya, di antaranya berdoa. Doa yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam." Ini doa yang sangat penting. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari dan kesyirikan yang aku tidak sadari. Sering kita terjerumus dalam riya tanpa kita sadari. Tiba-tiba penyakit riya masuk dalam hati kita tanpa kita sadari. Perlu sering kita mengecek diri kita, ini ikhlas atau enggak. Saya kesini ikhlas atau tidak. Bahkan karena mencari pujian. Kalau ikhlas lanjut, kalau enggak perbaiki dulu. Jangan mundur. Perbaiki dulu, berusaha baru lanjut lagi. Ya, karena kalau kita tidak ikhlas rugi amalan kita, rugi sia-sia. Kemudian kalau kita dipuji, kita baca doa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah Kau menyiksa aku atas pujian mereka. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampunilah aku atas dosa-dosa yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Ini doa yang sangat mujarrab untuk menghilangkan riya. Kalau orang puji kita bilang gitu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan Kau siksa aku karena pujian mereka yang mereka tidak tahu hakikat diriku. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak tahu tentang hakikatku. Kita lebih tahu tentang diri kita. Kita tahu maksiat yang kita lakukan. Kita tahu bagaimana malasnya kita sholat malam. Kita tahu bagaimana kurangnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita tahu bagaimana kasarnya kita kepada anak dan istri. Kita tahu bagaimana pelitnya kita terhadap sedekah. Kita lebih tahu tentang diri kita. Maka orang muji kita karena mereka tidak tahu tentang kekurangan-kekurangan kita. Maka kita berdoa, waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah aku ya Allah atas ketidaktahuan mereka tentang kekurangan-kekuranganku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, yang jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Ini di antara hal yang bisa mendorong kita untuk terselamatkan dari penyakit riya. Kemudian di antara tips juga adalah sering salat malam. Lakukan ibadah salat malam, karena salat malam adalah ibadah yang sangat spesial.
tatkala kita sedang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang-orang semua sedang tidur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu bil-lail wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam." Salatlah kalian tatkala orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Seorang yang terbiasa salat malam, mudah bagi dia untuk riya, untuk ikhlas. Mudah bagi dia untuk melawan riya. Kenapa? Dia sudah melatih diri untuk beramal soleh yang lihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan cuma salat malam, yang lain juga. Latih diri untuk ibadah sini. Kalau Anda ingin memberi hadiah kepada orang, untuk memberi sumbangan kepada orang fakir miskin, datang sendiri orang fakir tersebut, kasih, kemudian pergi. Tidak usah orang lain tahu. Latih diri kita untuk beribadah tidak ada yang mengetahuinya. Latih diri kita. Di antaranya salat malam. Ya, salat malam sangat penting. Kita berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun tatkala siang hari tidak usah cerita, ya. Tadi malam alhamdulillah saya salat 8 rakaat alhamdulillah. Tapi witirnya ketinggalan, masya Allah. Tidak usah cerita-cerita, ya. Ya qadarullah tadi malam saya biasanya saya 11 rakaat, tadi malam cuma 4 rakaat. Ya. Enggak usah bilang-bilang begitu, ya. Enggak usah, ya. Itu adalah pintu-pintu yang membuka riya, ya. Ini di antara hal yang mungkin bisa kita lakukan para ikhwan dan akhwat agar kita bisa terhindar dari penyakit riya. Dan yang terakhir kita akan singgung secara singkat adalah tentang masalah ujub. Ujub, ya, datang hadis-hadis menjelaskan tentang bahaya ujub, ya. Di antaranya saya sebutkan pada halaman 119, ya. Kata Rasulullah SAW, "Thalathu muhlikat." 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'un, yaitu rasa kikir dan tamak yang ditaati, wa hawan muttaba'un, dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, seorang ujub dengan dirinya. Di antara 3 hal yang membinasakan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam takunu tudznibun, khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalik, al-ujub al-ujuba." Kalau kalian tidak pernah berdosa, aku akan khawatirkan menimpa kalian yang lebih parah daripada itu, yaitu penyakit ujub. Seorang yang tidak pernah bersalah bisa terjerumus dalam apa? Penyakit ujub, ya. Bisa terjerumus dalam penyakit ujub. Oleh karena terkadang Allah mentakdirkan kita melakukan sebagian dosa agar kita tidak tidak ujub. Bahwasanya kita tahu kita bagaimanapun masih punya kekurangan. Yang dimaksud dengan ujub itu bangga dengan diri, merasa pede dengan dirinya. Di antaranya adalah meyakini bahwasanya keberhasilan yang dia dapatkan, bahwasanya dia punya andil dalam keberhasilan tersebut. Makanya tadi saya sebutkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah, barang siapa yang mewujudkan wa iyyaka nasta'in, menerapkan wa iyyaka nasta'in yang artinya hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan, maka dia akan terhindar dari penyakit ujub. Artinya apa? Seorang sadar bahwasanya segala keberhasilan yang dia dapatkan, dia menjadi seorang cerdas, dia menjadi seorang ustadz, dia menjadi seorang direktur, dia menjadi seorang dermawan. Dia yakin bahwasanya semuanya semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita merasa karena ada andil daripada diri kita, itulah penyakit ujub. Seperti perkataan sebagian orang, saya berhasil karena saya cerdas. Saya berhasil karena saya cerdas. Saya dulu ranking terus misalnya, dia mengatakan demikian. Kita bilang kau jadi kaya bukan karena kecerdasanmu. Benar, itu ada sebab. Tetapi yang menyebabkan akibat semata-mata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang punya sebab seperti kamu miliki tidak jadi orang kaya. Makanya kita tahu bahwasanya tidak ada kaidah bahwasanya kekayaan sesuai berbanding lurus dengan kecerdasan. Tidak ada kaidah seperti ini. Betapa banyak bos tidak tahu apa-apa tentang ilmu. Bahkan ada bos yang mungkin tidak lulus SD tapi anak buahnya S1, ya. Anak buahnya sarjana. Ini banyak terjadi seperti itu. Jadi tidak mesti orang cerdas kemudian jadi orang kaya. Ini dalil bahwasanya kecerdasan yang Anda miliki memang sebab, tapi dia bukan penentu. Karena banyak orang yang kaya, yang cerdas tidak kaya seperti Anda. Kapan Anda merasa Anda kaya gara-gara Anda cerdas, Anda telah ujub. Sama seperti seorang mengatakan saya berhasil karena saya banyak pengalaman. Kita katakan banyak orang punya pengalaman seperti Anda, tidak berhasil seperti Anda. Ada orang punya pengalaman tapi pengalaman jadi anak buah terus, enggak pernah jadi pengalaman jadi bos. Ya, kapan jadi bosnya? Oleh karenanya perhatian tersebut, seorang tatkala dia terkena penyakit ujub, maka dia akan kurang bersyukur kepada Allah. Kenapa? Dia merasa pede, dia merasa karena dialah dia berhasil. Tapi kalau seorang merasa bahwasanya segala keberhasilannya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan pandai bersyukur kepada Allah. Dia tahu sewaktu-waktu Allah bisa tarik kenikmatan tersebut. Maka dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala penyakit ujubnya hilang. Tapi kalau dia terkena penyakit ujub, dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa hebat, ya. Seandainya orang tersebut tahu semata-mata dari Allah, maka dia akan tawadhu. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Dia tahu bahwasanya cerdasnya dia pun dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah yang membuat dia bisa melakukan pengalaman-pengalaman tersebut, semuanya pun telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mengangkat derajatnya, Allah yang membuat mengangkat karirnya, dia tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah dia orang yang tawadhu, tidak sombong dan tidak ujub kepada dirinya. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan pagi hari ini tentang berjihad melawan riya dan ujub, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dua penyakit ini. Dan ingat, kita harus terus mengingatkan diri kita tentang hal ini, karena kalau kita selamat sekarang tidak tahu besok, tidak tahu lusa. Penyakit ini terus menghantui kita, berusaha untuk membuat kita, setan ingin buat kita riya dan ujub kapan saja. Oleh karena kita berjihad melawan riya dan ujub sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Disebutkan tentang kisah Imam Ahmad rahimahullahu taala, tatkala akan dia meninggal dunia, mengatakan ba'du. Belum. Kemudian dia mengatakan belum. Anaknya heran, "Wahai ayahanda, kenapa Anda mengatakan belum?" Kata Imam Ahmad, "Tadi datang iblis kepada saya, iblis berkata, 'Futtani ya Ahmad.' Kata iblis, 'Kau sudah lolos dariku wahai Ahmad.' Kataku kepada iblis, belum, saya belum lolos." Jadi iblis ingin buat Ahmad ujub di akhir hayatnya. Bahwasanya kau lolos dari apa? Godaanku. Kata Imam Ahmad, belum, sampai kalau saya belum mati, belum selesai. Terbebaskan dari godaan apa? Iblis. Jadi seorang berusaha melawan riya dan ujub sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Berikut kita akan menjawab pertanyaan yang mungkin untuk kita jawab